Rapat dimulai sekarang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya sebagai Direktur Utama. Pertama-tama akan memperkenalkan kepada para pemegang saham laba kami selama setahun ini, serta pembagian dividen yang akan dilakukan. Sekaligus memperkenalkan arah dan rencana pengembangan kami tahun depan. Mari lihat layar. Tunggu sebentar. Sebelum rapat resmi dimulai, ada beberapa hal yang harus diperjelas. Pas Su. Rapat hari ini saya yang memimpin. Anda menyela saya seperti ini, apakah tidak? Melanggar aturan? Karena ada yang melanggar aturan duluan. Apa maksudmu? Hari ini, tenggorokan saya agak tidak enak. Berikutnya, perwakilan saya, Nona Sasha, akan berbicara atas nama saya. Semuanya. Saya punya dokumen yang mencatat serangkaian kebijakan perencanaan grup Dashan beberapa tahun ini, dan beberapa kebijakan perencanaan tidak melalui diskusi Dewan Direksi dilakukan secara diam-diam. Hal ini menyebabkan grup Dashan terjerumus ke dalam beberapa krisis, dan juga merugikan kepentingan kalian semua. Silakan lihat. Ayo. Director Wong. Lihat di sini, sepertinya ada yang tidak beres. Memang ada yang tidak beres. Dokumen di tangan kalian semua sudah diverifikasi. Tidak mungkin salah. Tunggu sebentar. Semua tolong tunggu sebentar. Anda tiba-tiba membagikan data dan menyela pembicaraan. Tidak sesuai prosedur rapat. Saya rasa rapat harus dilanjutkan. Jangan buang waktu semua orang. Kalau rapat sekarang, justru lebih membuang waktu semua orang. Saya yakin para pemegang saham setiap tahun menerima laporan kinerja perusahaan. Tapi data dalam laporan kinerja ini sangat tidak jelas. Dan operasional internal grup Dashan juga sangat tidak transparan. Jadi hari ini diadakan rapat agar semua bisa mengetahui dengan jelas kondisi sebenarnya dari operasional internal grup Dashan. Operasional perusahaan selalu mengikuti aturan dan prosedur. Terlalu transparan hanya akan membuat pesaing di pasar memperhatikan kita, tidak ada manfaatnya bagi grup. Untuk eksternal, saya yakin para pemegang saham tidak terlalu peduli. Tapi hari ini yang datang adalah investor utama grup. Apa kamu ingin mereka berhenti berinvestasi? Kamu. Ming N.A. Baik. Sebagai Direktur Utama, saya ingin berbicara. Saya yakin setiap pemegang saham berhak tahu tentang operasional grup Dashan. Jadi setelah rapat ini, saya akan meminta staf untuk menjelaskan situasi perusahaan dengan jelas kepada semua. Maaf, sepertinya tidak bisa menunggu. Apa maksudmu? Semuanya, lihat dokumen di tangan kalian. Ini adalah bukti bahwa grup Dashan karena alasan pribadi menyebabkan operasional perusahaan tidak lancar dan juga menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Jika CEO Tang tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, saya yakin rapat pemegang saham hari ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi perusahaan punya aturan. Jika rapat pemegang saham dihentikan, saya yakin setiap pemegang saham bisa memberikan suara tidak percaya. Keuntungan grup tidak bisa dikendalikan individu, tapi tergantung pada pasar. Saya yakin setiap orang di sini sebagai pemegang saham saat berinvestasi sudah tahu risikonya. Saya ingin mendengar. Apa bukti kalian? Saya adalah saksi. Semuanya, dulu saya bekerja di grup Dashan. Jadi saya sangat paham tentang situasi di sini. Grup Dashan memiliki penyimpangan dalam konsep operasional, dan semua karyawan bekerja dengan santai, masing-masing hanya ingin mendapat keuntungan tanpa usaha. Pikiran mereka tidak fokus dan hanya mementingkan diri sendiri. Saya juga menemukan beberapa karyawan yang menggunakan cara-cara kotor untuk mengambil keuntungan perusahaan. Omong kosong, bisa beri contoh? Dulu saya menemukan orang yang memanfaatkan tunjangan karyawan
untuk menjual properti dengan harga murah. Dan hal ini sudah saya laporkan ke CEO Tang. Tapi saat itu tidak ada yang mengatur, malah mendorong mereka untuk terus melakukannya. Ya, bagaimana bisa? Jika terus begini, reputasi akan semakin buruk. Benar sekali. Bagaimana hak kita bisa dijamin? Semua ini karena kepemimpinan Tang yang buruk. Dan beberapa tahun lalu, Grup Dashan tiba-tiba mendirikan sebuah perusahaan material bangunan. Saya percaya, sebenarnya perusahaan ini memasok pasar sendiri. Tiba-tiba melompat ke bidang lain. Ini bukan keputusan yang bijak. Lagi pula, saya sudah menyelidiki. Pemerintah mengontrol kayu dengan ketat. Keuntungan sudah kecil kalau impor dari luar negeri. Biayanya terlalu tinggi. Dan riset pasar awalnya juga sangat sembrono. Akhirnya menyebabkan pasar dan saluran distribusi tidak pernah terbuka. Jadi, kinerja keseluruhan turun drastis. Wah, kok bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Iya, betul. Semuanya dengarkan saya. Bagi Dashan, ini bukan langkah penting. Melangkah ke bidang baru juga untuk meningkatkan kemajuan di aspek lain. Kalau di perusahaan swasta yang tidak berpengalaman, ini biasa. Tapi kalau di Grup Dashan, ini penghinaan. Baik, kalau kamu anggap ini tidak serius, mari kita bahas yang lebih serius. Proyek renovasi kota tua Dashan, ini proyek paling penting bagi Grup Dashan. Dan keuntungan perusahaan kita bergantung pada proyek ini. Tapi, hasilnya, proyek ini berkali-kali tertunda dan berhenti. Dan menimbulkan kerugian besar. Sebenarnya, renovasi kota tua selalu kami pantau. Tidak ada tanda-tanda berhenti seperti yang kamu katakan. Dan, kamu punya bukti. Sudah saya katakan, saya pernah terlibat dalam renovasi kota tua. Saya pernah bekerja di Dashan, semua pasti tahu. Saya juga terlibat dalam proyek renovasi kota tua. Dan saya sudah lama sadar proyek ini tidak menguntungkan. Sudah ada tanda kerugian sejak lama. Yang lebih parah, Tang malah menyerahkan tugas penting ke anggota keluarga yang tidak kompeten. Ini tidak mungkin. Semua tahu, putra kedua Tang punya perusahaan sendiri di luar. Kalau dipaksakan masuk ke proyek ini, dia kurang energi dan sama sekali tidak mengerti. Kalau Grup Dashan dioperasikan olehnya, tanya saja, bisakah rencana ini berjalan lancar? Apa yang dia katakan memang masuk akal, benar-benar masuk akal. Betul, itu masuk akal. Aku pernah membicarakan ini dengan Pak Tang. Tapi, aku diusir dari Grup Dashan oleh Pak Tang. Kerugian 2 juta. Itu diberikan langsung oleh Pak Tang padaku. Kamu sedang memfitnah kami. Kamu tahu tidak siapa dirimu sebenarnya. Biarkan dia melanjutkan. Dan lagi, orang yang memegang saham tertinggi di Grup Dashan adalah putra Anda, Tuan Tang Minglang. Para pemegang saham selalu mempercayai Anda, menjadikan Anda direktur utama. Jika Anda benar-benar memiliki, percayalah pada semua yang hadir di sini. Asalkan 30% pemegang saham setuju, kami berhak memberikan suara tidak percaya pada Anda dan mengeluarkan Anda dari Dewan Direksi. Anda harus melakukan voting terbuka. Tidak perlu. Ada dokumen di sini yang jelas menyatakan 30% pemegang saham sudah menandatangani. Apa yang dia katakan benar? Pak Tang, lihat. Benar. Semuanya. Hal ini datang agak tiba-tiba. Sebagai pemimpin rapat hari ini, aku ingin memberitahu semua. Rapat ditunda setengah jam. Aku masih perlu berdiskusi dengan pengacaraku. Maafkan aku, semuanya. Baiklah, mari kita pelajari dulu. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? Aku setuju dengan pendapatmu. Pak Tang. Sekarang situasinya tidak menguntungkan. Aku tahu, tidak perlu diingatkan. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Cepat cari solusi. Kenapa Minglang belum kembali? Paman Po. Sudah meneleponnya berkali-kali, tapi tidak diangkat. Terus telepon, Paman Bao. Ya, baiklah.
Aku heran kenapa hari ini datang banyak orang. Semuanya tidak bermaksud baik. Aku tidak menyangka dia akan balas dendam pada kita. Ayah, aku mau keluar dulu. Pak Tang sudah angkat. Oh, berikan padaku. Hello, Ming Lang. Ayah, aku sibuk sekarang. Ada urusan, nanti aku hubungi lagi. Hello. Sinyalnya buruk ya? Aku cek dulu. Shinru, kamu benar-benar salah paham. Kakakku sudah meninggal, apalagi yang bisa disalahpahami? Kamu angkat saja. Kamu di mana? Cepat pulang. Sudah kukatakan, aku ada urusan penting. Ayah, nanti. Aku telepon balik, oke? Ming Lang, Ming. Shinru, Kalau mau pergi, pergilah. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun sekarang. Percayalah, tidak usah pedulikan aku. kamu ingin aku menemanimu di sini, ya? Mingna, sebenarnya kamu kemari untuk apa? Aku kemari untuk membuat Tang Jin merasakan akibat dari perbuatannya. Kamu membantu orang lain menyakiti ayah. Dia bukan ayahmu. Dia ayahku. Dia yang membesarkanku, dia ayahku. Kumohon, jangan lagi menyakiti kami, oke? Mingna, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Dengarkan aku, kamu dan Tang Jin. Kalian berdua tidak sejalan. Dia seorang yang tidak setia. Sekarang dia membuatmu tetap di sisinya. Nanti, jika terjadi sesuatu, dia akan menendangmu pergi. Lihatlah aku adalah contoh nyata. Kamu mengerti? Aku beritahu kamu, manusia itu saling membalas. Kamu berniat jahat, tentu dia akan memperlakukanmu seperti itu. Ayah memang salah, tapi kamu juga tidak benar. Saling membalas. Tapi dulu aku sangat mencintainya. Mengapa dia meninggalkanku? Mingna, dengarkan aku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Sekarang Bos Ju memintaku membantu. Dia sudah bilang, asalkan aku melaporkan Tang Jin, dia akan memberikan kita sejumlah uang. Jika kita punya uang ini, hidup kita tidak akan jadi masalah. Kita pergi ke kota lain, ke tempat yang asing, memulai baru. Aku janji padamu, aku akan merawatmu dengan baik dan memberimu kompensasi. Aku tidak akan pergi denganmu. Benar? Tang Jin bukan ayah kandungku, dan kamu? Apakah kamu sudah melakukan tanggung jawab sebagai seorang ibu? Semuanya demi uang, demi keuntungan. Kamu melahirkanku hanya untuk menghancurkan keluarga ayahku. Aku hanya alat balas dendammu. Kamu masih berani bilang aku anakmu? Begitu aku genap sebulan, kamu langsung membuangku ke keluarga Tang. Aku beritahu kamu, yang membesarkanku adalah Tang Jin dan Chow Yufan. Dan kamu, hanyalah ibu palsu yang mengkel demi kuntangan. Apa yang kamu bicarakan, Kang Mingna? Aku yang melahirkanku. Akulah ibu kandungmu. Mingna, kamu harus paham. Aku tahu. Aku tahu aku bersalah padamu. Bertahun-tahun ini, sebenarnya kamu selalu menderita. Bertahun-tahun ini, aku juga selalu merindukanmu dan merasa bersalah. Tapi aku juga terpaksa. Aku seorang wanita. Tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya pekerjaan. Tang Jin juga meninggalkanku. Tapi saat itu aku mengandungmu. Ayah kandungmu juga tidak mau mengakui kita berdua. Kamu mau aku bagaimana? Aku bisa apa lagi? Aku sama sekali tidak bisa menghidupimu, bahkan untuk makan sehari-hari saja. Aku tidak bisa. Aku terpaksa.
Betapa tidak rela hatiku menyerahkanmu ke orang lain. Kamu tahu tidak? Coba pikir, ada ibu mana yang rela menyerahkan anak kandungnya begitu lahir ke orang lain? Ya, aku tidak menyerahkanmu ke Tang Jin. Apa aku harus menggugurkanmu? Benar, seharusnya kamu menggugurkanku. Daripada aku hidup sekarang tanpa kejelasan. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Kemarin dia, hari ini kamu, besok, lusa. Aku tahu dalam hal ini. Aku minta maaf padamu. Nina, aku tidak bisa memberimu kehidupan yang baik. Jadi kau menyerahkanku ke keluarga Tang. Lalu mengambil uang santunan itu dan bersenang-senang, begitu? Hanya dengan menerima uang ini, kita bisa bertahan hidup. Ya, jadi sampai sekarang, kau masih memilih uang. Aku memilih uang karena aku tahu dalam kehidupan nyata pentingnya uang. Lihatlah, aku berusaha mati-matian untuk menikahi Tang Jin. Tapi pada akhirnya apa yang kudapat? Tang Jin hanya mencintai dirinya sendiri. Aku tidak mendapat cinta, tidak mendapat kebahagiaan. Hanya uang yang bisa menyatukan kita kembali. Kau mengerti, Mingna? Bahkan jika kau tidak mengerti, aku sudah memutuskan. Aku akan membongkar keburukan Tang Jin. Jika bisa mendapatkan uang ini, aku sangat ingin memulai hidup baru bersamamu, Mingna. Percayalah padaku. Sebenarnya, tidak apa kau berpikir begitu. Untuk menghancurkan Tang Jin. Kau mengakuiku sebagai ibumu atau tidak? Lagi pula selama ini aku sudah terbiasa. Lihat, inilah wajah aslimu. Dingin, tak berperasaan. Tidak pernah peduli pada orang lain. Kau bilang aku anakmu. Tapi pernahkah kau benar-benar peduli padaku atau orang di sekitarmu? Kau tak akan pernah mengerti cinta dan rasa sakit seorang ibu. Sepanjang hidupmu, kau akan terus merasa kesepian. Selamanya. Halo. Minglang, Denga Ayamu. Aku tidak peduli di mana kau berada, meskipun ada hal penting. Kau harus pulang. Sekarang ada yang berusaha menjatuhkan ayahmu. Ini saat yang genting, jangan panik. Minglang. Dengarkan ayah. Cepat pulang. Ayah membutuhkanmu sekarang. Aku mengerti. Aku akan segera kembali. Shinru, maaf aku harus pulang dulu. Perusahaan kami di sana. Kamu pulang juga sudah terlambat. Apa katamu? Kamu pulang juga sudah terlambat. Karena, dari sini pulang paling cepat 1 jam. Aku rasa Mosi tidak percaya sudah disetujui. Bagaimana kamu tahu? Karena semuanya aku yang atur. Apa yang kamu atur? Aku mengatur Jongyan untuk datang dari luar kota menghadiri RUPS. Juga mengumpulkan pemegang saham kecil. Terakhir mengatur Sasha untuk memberikan kesaksian yang merugikan Tang Jin di RUPS. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Aku memberitahu pemegang saham grup Dashan bahwa ketua Dewan Tang Jin bermasalah dalam kepemimpinan. Karena kesalahan keputusan, proyek renovasi kota tua gagal, menyebabkan kerugian perusahaan. Daripada orang lain yang melakukannya, lebih baik memulai lagi. Jadi kupikir para pemegang saham itu sedang rapat di ruang rapat.
bersiap memilih ketua dewan yang baru. Jadi sekarang para pemegang saham sedang memakzulkan ayahku. Itu sebabnya ayahku buru-buru menyuruhku pulang. Akhirnya kamu mengerti. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku ingin menjatuhkan Tang Jin. Sindro, bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu bohong, kan? Bohong? Permainan tipu muslihat, seharusnya kamu yang paling ahli. Sindro, Jangan sentuh aku. Antara kita sudah selesai. Tidak, sebenarnya tidak pernah mulai, kan? Kakak perempuanku yang masih kecil. Untuk berterima kasih pada keluarga Tang atas bantuan pada keluarganya. Menjadi anak angkat keluarga Tang. Mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk berterima kasih pada keluarga Tang. Tapi keluarga Tang, adakah yang menganggapnya sebagai manusia? Kami memperlakukannya seperti budak. Dan Tang Jin juga tidak menganggapnya sebagai anak. Bahkan saat penyakit lamanya kambuh, tidak mau mengeluarkan sepeser pun untuk mengobatinya. TAPI. Yang paling hina adalah kamu. Jangan sentuh aku. Kita sudah selesai. Tidak, sebenarnya tidak pernah dimulai. Semua tentang kita adalah kebohongan yang ditenun. Pertama, kamu menenun kebohongan manis untuk kakakku. Membuatnya terjebak. Aku hanya menggunakan cara yang sama padamu. Sindro, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Membalas budi itu palsu. Tujuanku ke sini hanya satu, membalas dendam untuk kakakku. Kakakku, seorang gadis kecil. Untuk berterima kasih pada keluarga Tang atas bantuan mereka pada keluarganya. Menjadi anak angkat keluarga Tang. Mengorbankan dirinya hanya untuk berterima kasih pada keluarga Tang. Tapi keluarga Tang, adakah yang menganggapnya sebagai manusia? Kami memperlakukannya seperti budak. Dan Tang Jin juga tidak menganggapnya sebagai anak. Bahkan saat penyakit lamanya kambuh, tidak mau mengeluarkan sepeser pun untuk mengobatinya. TAPI. Yang paling hina adalah kamu. Kakakku meninggalkan semua pandangan dunia demi kamu. Hanya untuk bersamamu. Tapi kamu? Saat kakakku meninggal di sini, kamu di mana? Sindro, kamu benar-benar salah paham. Salah paham? Kalian semua tidak mau mengakui kesalahan dan tidak tahu menyesal. Tapi tidak apa. Aku sudah membalas dendam untuk kakakku. Tang Jin sekarang sudah tidak punya apa-apa. Bahkan anak perempuannya dibesarkan untuk orang lain. Berkat sebab yang dia tanam dulu. Sedangkan Tang Mingna, dia hanya punya Gao Hao sebagai sandaran. Tapi asal-usulnya akan selalu menjadi noda seumur hidupnya. Kamu bilang semua orang harus dihukum. Kalau begitu bagaimana kamu akan menghukumku? Kamu menipu kakakku dengan perasaan. Aku tentu saja menggunakan perasaan yang sama untuk menipumu, berpacaran denganmu. Jadi semuanya adalah tipuan. Kamu tidak perlu menipuku lagi. Semua momen yang kita lewati bersama. Aku bisa merasakan, kamu bukan orang yang berhati dingin. Kamu punya perasaan, aku bisa merasakannya. Belajar darimu. Aku belajar akting yang tulus darimu. Aku tidak pernah berakting bersamamu. Ini akting. Semuanya hanya akting. Pertemuan kita palsu. Pinjam uang juga palsu. Aku sengaja mendekatimu. Tujuanku ke sini hanya satu. Membalas dendam untuk kakakku. Jelaskan padaku. Saat wanita lain mendekatimu, kamu cemburu. Saat aku terluka, kamu menangis sedih. Semua itu palsu? Ini mudah saja. Aku bisa berakting dengan pria manapun. Aku tidak percaya. Aku tidak peduli itu nyata atau palsu. Aku percaya pada perasaanku. Aku mencintaimu. Aku tahu kamu juga mencintaiku. Tahukah kamu, saat kamu pingsan, aku sangat takut kamu tidak akan bangun.
Saat itu aku memanggil namamu. Kumohon bangun untukku. Aku yakin kamu mendengarnya. Sekarang kamu sudah bangun. Tapi kamu bilang akan meninggalkanku. Kenapa? Lepaskan aku. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak membuatmu lebih menderita. Aku tidak akan melepasmu. Ingatkah kamu pernah bilang padaku? Apapun kesalahanmu, aku harus memaafkanmu. Sekarang aku memaafkanmu. Jangan terus terperosok. Aku tahu kamu mencintaiku, aku bisa merasakannya. Aku tidak mencintaimu. Kamu terlalu banyak berpikir. Saat Xiatian menuduhku ingin membunuhnya. Kenapa kamu membantuku membersihkan nama? Sulit membuat kalian percaya sepenuhnya. Kalau tidak, tidak akan ada situasi seperti sekarang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kamu memang datang untuk balas dendam. Aku terlalu naif. Aku bahkan percaya. Perasaanmu pada kami tulus. Tidak kusangka. Wanita bisa begitu kejam. Saat mereka tega. Tidak ada yang lebih kejam dari kalian. Sudah berbuat salah, masih mau menganggap diri sendiri sebagai orang baik. Sudah kubilang, kamu salah paham tentang kami. Percayalah, selesaikan kekecewaan ini. Kalau ketemu Tang Jin, sampaikan salam dariku. Tanya dia, apakah dia pernah menyesal memperlakukan kakakku seperti itu. Ini akibat yang pantas kalian terima, jangan salahkan aku. Masuk. Pak Tang, rapat Dewan Direksi akan dilanjutkan. Para direktur meminta kalian kembali untuk melanjutkan rapat. Baik. Paman Po. Kamu jangkat minglang di pintu, samakan sipat samakan bake. Baik. Baik, Bawa ini juga. baik. Ayo. Baik. Halo. Halo Bos Ju, ini Lee Sinru. Tang Minglang sedang dalam perjalanan pulang. Tolong selesaikan urusan ini secepatnya. Aku tahu, di sini semuanya lancar. Semuanya dalam kendaliku. Kalau kali ini, aku bisa naik jabatan dengan lancar. Kamu adalah pahlawan terbesar, setelah pulang nanti. Aku pasti akan memberikan penghargaan yang layak untukmu. Katakan saja, apa yang kamu mau. Apapun yang kamu mau, aku bisa penuhi. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin melihat Tang Jin turun dari jabatannya.
Sudah menunggu lama, kenapa belum mulai juga? Bagaimana nanti menangani masalah ini, ayah? Kamu bilang terus-terusan aku anakmu. Tapi apakah kamu pernah benar-benar peduli padaku? Pada semua orang di sekitarku? Ku beritahu, kamu tidak akan pernah bisa merasakan cinta dan sakitnya menjadi seorang ibu seumur hidupmu. Kamu akan selalu merasa kesepian. Selamanya. Pak Tang. Kita lanjutkan rapat, tadi sudah berdiskusi singkat dengan penasihat hukum perusahaan. Karena saat ini, ada 30% pemegang saham yang tidak terlalu percaya pada saya sebagai direktur utama. Kita bisa memulai pemungutan suara ketidakpercayaan terhadap direktur utama. Silakan. Pemegang saham yang tidak terkait. Pergi dari tempat kejadian, terima kasih. Ini juga baik, mari kita bahas ini dengan baik. Ya. Sebelum pemungutan suara kita dimulai secara resmi, saya ingin mengajukan permintaan. Kami masih memiliki satu pemegang saham lagi, Cian Cheng Minglang, sedang dalam perjalanan ke sini. Bisakah kita menunggu sebentar? Baiklah. Sekarang jam 2.45, mari tunggu 15 menit lagi. Jika dalam 15 menit dia belum juga datang, mau tidak mau, itu akan dianggap sebagai mengundurkan diri secara otomatis. Baiklah. Tunggu 15 menit lagi. Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa diintimidasi. Kamu yang nyalahin aku, padahal jelas-jelas kamu yang nabrak. Siapa bilang? Aku lihat kamu. Kamu mau apa? Kamu malah main tangan. Aku pukul kamu, mau apa? Hei, berani main tangan, aku bukan. Berhenti. Kalian berhenti berantem. Main pukul lagi kamu. Kamu berani sentuh aku pukul kamu. Ayo. Satu menit terakhir telah berlalu. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Anak kesayanganmu ini sekali lagi mengecewakanmu. Baiklah. Mari kita lakukan pemungutan suara. Tunggu sebentar. Sebelum pemungutan suara, saya masih ada yang ingin dikatakan. Kamu bukan anggota dewan, kamu tidak berhak berbicara sebelum pemungutan suara. Dia adalah juru bicaraku. APA yang dia katakan adalah APA yang aku katakan. Ayah. Ming NA. Biarkan dia bicara. Maaf semuanya. Baru saja, saya lupa memberitahu beberapa informasi latar belakang. Sebenarnya, saya bergabung dengan grup Dashan dengan tujuan lain. Tujuanku adalah untuk menghancurkannya, membuatnya tidak memiliki apa-apa. Awalnya, aku dan Tang Jin adalah sepasang kekasih yang tumbuh bersama sejak kecil. Benarkah ada hal seperti itu? Jadi, dulu kalian adalah kekasih? Saat kami hendak membicarakan pernikahan, tiba-tiba dia meninggalkanku dan menikahi wanita lain. Aku tidak bisa melupakan perasaan ini.
untuk membalas dendam padanya. Aku pernah berkata pada diriku sendiri, bahwa begitu ada kesempatan, aku akan kembali untuk membalas dendam. Agar dia mendapatkan balasan yang setimpal. Kebencianku. Ingin kubiarkan dia merasakannya 2 kali lipat. Syah. Urusan pribadi kita. Jangan dibicarakan di sini. Setelah aku bergabung dengan grup Dashan, tak kusangka. Aku masih punya kesempatan untuk menikahi Tang Jin. Kupikir. Mulai saat itu, aku bisa hidup dengan tenang dan bahagia, bahkan punya anak-anak di sampingku. Mendapatkan keluarga yang tenang dan bahagia. Tapi, pada saat itu juga, aku mulai menghilangkan niat untuk membalas dendam pada Tang Jin. Sayangnya, setelah menikah dan hidup bersamanya, baru kusadari, dia tidak mencintaiku. Di dunianya, hanya ada uang, cinta, perasaan, dan ikatan keluarga, semuanya tidak penting baginya. Jadi, tiba-tiba aku menyadari bahwa darinya, aku tidak mendapatkan kehidupan bahagia yang kuinginkan. Maka aku mulai meniru caranya. Dan baginya, uang bisa memberi kami hal-hal yang paling dibutuhkan. Dalam kehidupan nyata, juga rasa aman. Aku selalu berpikir bahwa seorang wanita biasa, sangat menginginkan perasaan, cinta, dan kehidupan yang bahagia. Semua itu seharusnya bisa didapatkan, tapi hari ini aku baru sadar. Semuanya adalah takdir, tidak bisa dipaksakan. Anak kandungku sendiri selalu membenciku. Dia bilang, meskipun aku punya banyak uang, hidupku akan tetap sepi. Untuk menjebak Tang Jin, aku bahkan bekerja sama dengan seorang eksekutif perusahaan lain. Bersamanya, kami merancang jebakan yang menyebabkan rencana renovasi kota lama grup Dashan tertunda. Juga sengaja menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Tak disangka. Ada hal seperti ini. Semua ini, Tang Jin tidak tahu sama sekali, tertutup dari kebenaran. Sebenarnya, dia adalah korban. Sekarang saya memberitahu semua ini. Hanya berharap kalian tahu cerita yang sebenarnya. Lalu, berikan suara kalian yang adil. Dan di sini, saya sekalian ingin mengatakan, karena dendam pribadi yang menyebabkan kerugian besar. Sungguh minta maaf. Kamu, bagaimana bisa seperti ini, sungguh. Hal seperti ini benar-benar tak terduga, ya. Kenapa bisa seperti ini, benar? Sangka. Ya. Baiklah. Kita sekarang mulai pemungutan suara. Pemungutan suara kali ini, Kita tetap mengikuti cara sebelumnya. Pemungutan suara tanpa nama. Yang mendapat suara lebih dari setengah akan menjadi direktur utama baru. Saya ingatkan kalian. Apa yang dilakukan Tang selama menjabat? Kita semua sudah melihatnya. Perusahaan sudah menjadi seperti ini. Kepentingan perusahaan ini berhubungan erat dengan kita semua. Saya menasihati kalian. Saat kita memilih, harus sangat berhati-hati. Pikirkan, apakah bisa memberikan suara ini kepada seseorang yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan. Seorang pemboros, untuk terus mengelola perusahaan kita. Baiklah, saya tidak akan bicara panjang lebar.
Kenapa kamu di sini? Minglang, cepat naik, tidak ada waktu lagi. Kamu cepat naik dan memilih. Kalau tidak, posisi ayahmu di grup Dashan tidak akan aman. Mengerti. Hai Minglang, kamu terjebak di lift. Baik-baik, saya mengerti. Saya segera cari solusi. Xiao Wu, cepat cari orang untuk memperbaiki lift. Tang Minglang terjebak di lift. Tang Minglang sudah sampai di kantor. Tapi dia terjebak di lift. Sudah kuberitahu departemen perbaikan untuk memperbaikinya. Tolong tunggu sebentar, Jiakan Sejer Detong. Apapun yang terjadi padanya, Kalau sudah waktunya dan orangnya tidak ada, harus dianggap mengundurkan diri. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Kita juga tidak perlu membuang waktu untuknya di sini. Ayah, aku pergi lihat dulu. Ada orang? jangan panik, kami sudah tahu liftnya rusak. Sedang diperbaiki. Tolong dipercepat, aku benar-benar ada urusan mendesak. Baik, sabar sedikit lagi ya. Kita sudah menunggu lama sekali. Harusnya sudah buka tiket kan, Ayah? Buka tiket. Sudah selesai belum? Belum juga. Sabar sedikit lagi. Sebentar lagi selesai. Terima kasih. Nanti kalau manajer datang, suruh langsung ke ruang rapat. Cepat. Baik. Manajer Tang, mereka semua ada di ruang rapat. Oke, tahu. Ayah, Mosi tidak percaya sudah disetujui. Ayah sudah mengundurkan diri dari jabatan ketua dewan direksi. Tinggal menunggu hasilnya saja. tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki lagi? Ayah. Maaf.
Ini semua karena aku datang terlambat. Ini bukan salahmu. Hasil yang sekarang ini. Ayah tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau aku datang lebih awal, Banyak hal sudah bisa diduga. Hasil ini. Ayah sudah memperkirakannya sejak lama. Keadaan bisa sampai seperti ini. Dia terlalu licik, semuanya sudah direncanakannya langkah demi langkah. Pertama mendekatiku, menjadi sahabatku. Dapat kepercayaan ayah, lalu naik perlahan sampai ke posisi sekarang. Tidak ada yang waspada padanya. Lee Sin-ru ini terlalu hebat. kalian sudah tahu semua. Semuanya sudah jelas di depan mata, masih belum mengerti? Sebenarnya, aku terlambat datang. Karena aku bertemu dengannya. Dia menceritakan semuanya padaku. Dia datang. Bukan untuk membalas budi. Tapi untuk membalas dendam Sin Hui. Ternyata benar begitu. Tuhan benar-benar suka mempermainkan orang. Aku benar-benar kagum padanya. Orangnya tidak muncul. Kita bisa kacau seperti ini, dia menghilang. Kita sama sekali tidak punya cara. Dia bisa melakukan ini, benar-benar tidak mudah. Ngomong-ngomong, kamu masih bisa menemukannya lagi? Kita semua tidak bisa menghubunginya. Lupakan saja. Bisa apa lagi kalau menghubunginya? Keadaan sudah seperti ini. Sudah tidak ada gunanya. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Ini bukan salah siapa-siapa. Tidak ada hubungannya dengan Sin-ru. Yang salah hanya aku sendiri. Buah pahit yang aku tanam. Lambat laun akan kurasakan. Biarkan saja mengalir. Kita benar-benar tidak mencarinya lagi? Lupakan. Dia. Biarkan dia pergi. Anak Sin-ru ini tidak biasa. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Amble Sabatal Air Mineral.
Zhao Tian. Semuanya sudah berakhir. Kita akan pulang. Nona Tang. Ayah, kami sudah pulang. Bagus, sudah pulang, Gao Hao datang. Duduklah. Ayah, aku tahu akhir-akhir ini banyak terjadi hal. Perasaanmu juga tidak baik, jadi kami berdua memutuskan sesuatu, ingin membuatmu senang. Toh. Memutuskan apa? Katakanlah, Itu, kami berdua sudah berdiskusi. Bulan depan, kami ingin langsung menikah. Kalian berdua sudah yakin? Pernikahan ini adalah hal besar seumur hidup, loh. Sudah yakin, ayah tenang saja. Serahkan Mina padaku. Aku pasti tidak akan menyakitinya. ayah tenang saja, aku tidak akan biarkan dia menggangguku. Ayah hanya ingin melihat putrinya bahagia. Melihat kalian berdua begitu akur. Ayah sudah lega, Gao Hao. Ayah serahkan putriku padamu, paman tenang saja. Panggil APA? Ayah, panggil ayah. Ayah tenang. Sudah tentukan tanggal pastinya? Sudah semua diatur, ayah tenang saja. Hanya saja, masih kurang satu orang. Ayah sendiri bilang, pernikahan ini hal besar. Aku juga tidak ingin ada penyesalan. Jadi aku ingin ayah bantu undang dia ke pernikahan kami. Baik. Aku yang akan hubungi dia. Jika terlalu sulit, Tidak yakin. Kamu sudah memberi perintah pada ayah. terima kasih, ayah. Kupikir setelah hari itu, kita tidak akan bertemu lagi. Tak disangka, kamu mengajakku keluar hari ini. Meski sekarang kita sudah berumur tapi banyak hal masih belum jelas. Kamu mengajakku keluar hari ini. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya ingin tanya kabarmu baik-baik saja. Tak kusangka sekarang kamu bisa peduli pada orang lain. Lagi pula kita sudah kenal lama. Lagipula, kamu ibu Mingna. Bicara soal ibu, aku merasa malu. Aku tidak layak disebut ibu. Jangan bicara begitu. Kamu mengandungnya 10 bulan. Fakta itu tidak bisa diubah. Begitu anak itu lahir, aku langsung membuangnya seperti barang. Perilaku seperti itu, pantaskah disebut ibu? Oh ya. Akhir-akhir ini sibuk APA? Sibuk apalagi, kembali ke pekerjaan lama. Jadi agen properti, bawa klien lihat rumah. Cari uang kecil, cukup untuk hidup saja. Sebenarnya, kalau ada apa-apa, kamu bisa cari aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Terima kasih. Iya, kamu kan masih pemegang saham besar. Dalam hidup juga nggak ada masalah. Kalau mau kasih sedekah, ya lebih nggak ada masalah lagi. Enggak, aku bukan maksud begitu. Nggak kok, aku cuma bercanda aja. Sebenarnya, menurutku dengan kemampuanmu, bangkit lagi, sama sekali nggak ada masalah. Memang begitu katanya. Tapi sekarang aku juga sudah lega. Banyak hal yang sebenarnya nggak penting. Aku datang hari ini mau berterima kasih, waktu di rapat direksi. Kamu nggak ikut menjatuhkanku. Sebenarnya nggak perlu berterima kasih. Waktu itu aku juga cuma ngomong jujur aja. Kamu harus tahu, aku nggak pernah berniat mau bantu siapa-siapa atau celakain siapa-siapa. Selama ini,
Cinta ada berapa, benci ada berapa, di hati ada berapa. Aku juga nggak tahu. Maaf banget. Aku yang celakain kamu. Kalau enggak, kamu juga enggak akan jadi kayak sekarang ini. Sudahlah, yang sudah-sudah, biarlah berlalu. Sebenarnya dalam hal ini, aku juga ada salahnya. Kalau aku nggak karena sempat kehilangan akal dan dimanfaatkan orang, nggak akan sampai terpuruk kayak gini. Udah, nggak usah dibahas lagi. Menurutku, ini semua sudah takdir. Banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Feng Xiao, aku datang hari ini ada tugas lain. Sebentar lagi nikah. Beneran? Bagus banget, akhirnya mereka mau nikah. Mingna minta aku kasih tahu kamu. Dia berharap kamu bisa datang ke pernikahannya. Dia berharap ibunya bisa menyaksikan momen paling bahagia dalam hidupnya. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitinya. Aku juga merasa nggak pantas ketemu dia. Kamu kan ibunya dia. Sebenarnya, yang penting dia sekarang hidup dengan baik dan bahagia. Hal-hal lainnya, aku sudah tidak berharap lagi. Kenapa disebut berharap? Kenapa kamu tidak mau mengakui Mingna sebagai anakmu? Aku merasa, aku benar-benar tidak pantas. Oh iya, aku sudah janji dengan orang lain, mau lihat rumah. Sudah waktunya, aku pergi dulu. Feng Xiao. Jangan lupa, sampaikan doaku untuk mereka. Semoga mereka selalu bahagia. Bukan. Nona Zhang, lihat rumah ini. Bagus kan? Arahnya bagus, sinar matahari cukup. Sangat cocok untukmu. Rumah ini bagus sih, tapi kayaknya ada bau. Tidak apa, itu karena baru renovasi, beberapa hari lagi. Baunya akan hilang. Tapi harga sewanya terlalu mahal. Tidak, ini harga termurah di area ini. Begini saja, aku pertimbangkan dulu. Bagaimana kalau aku bicara dengan pemiliknya, harganya bisa lebih murah. Dan komisi kami. Bisa kami berikan diskon, oke? Aku akan hubungi kamu setelah pertimbangkan. Kamu pertimbangkan dulu, kalau sudah putuskan, hubungi aku. Aku tunggu teleponmu. Apa kamu ingin? Kok kalian? Kami sudah ke kantormu, karyawan bilang kamu di sini. Jadi kami datang. Ada apa? Kami. Aku masih ada klien lain yang menunggu. Kalau tidak ada urusan, aku pulang dulu. Kami ingin mengundangmu ke pernikahan kami. Aku sudah dengar sebelumnya. Aku tidak akan datang. Tapi aku sangat berharap kamu bisa datang. Kang Jin sudah cerita padaku. Sudah kubilang, aku tidak akan datang. Aku tahu, perkataanku sebelumnya terlalu kasar. Aku minta maaf. Aku hanya belum bisa menerima saat itu. Tidak apa-apa. Sebenarnya, siapapun yang tidak bisa menerima. Aku terus membujuk diriku sendiri. Hanya saja terlalu banyak hal terjadi sekaligus. Aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Bukan tidak bisa menerimamu. Aku tidak bisa menerima diriku sendiri. Sudahlah Mingna, jangan bicara seperti itu. Sudah bertahun-tahun. Tidak pernah ada yang begitu baik padaku. Kamu tiba-tiba muncul dan mengatakan hal-hal itu. Aku benar-benar tidak tahu, apakah harus senang atau sedih. Mingna, aku tahu. Semua salahku. Maafkan aku, semuanya salahku. Tidak. Kamu tidak salah, aku tahu, kamu hanya ingin yang terbaik untukku. Tidak ingin aku menderita saja. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Kamu mengabaikanku, itu wajar.
Kamu masih menyalahkanku ya? Tidak, mana mungkin. Kalau tidak menyalahkanku, datanglah ke pernikahanku. Tidak. Aku tidak akan datang. Kalau aku datang, hanya akan menyusahkan semua orang. Tidak akan. Bagaimana tidak? Hari itu, dalam rapat pemegang saham, aku mengatakan banyak hal yang salah, melakukan banyak kesalahan. Sekarang aku benar-benar tidak punya muka untuk bertemu orang lain. Bahkan diriku sendiri tidak bisa melewatinya. Tapi kamu adalah ibuku. Apa katamu? Aku bilang kamu adalah ibuku. Ini fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Mingna, akhirnya kamu mengakuiku sebagai ibumu. Jadi datanglah ke pernikahanku, ya? Maaf. Aku tidak akan datang ke pernikahanmu. Jika aku muncul di pernikahanmu, pasti akan membuat pernikahanmu tidak sempurna. TAPI. Hidup dengan baik. Selenggarakan pernikahan yang indah. Sungguh, aku tidak akan datang ke pernikahan. Gao Hao. Kamu harus baik-baik kepada Mingna, ya? Jangan sekali-kali menyakitinya. Cintailah dia dan perlakukan dia dengan baik. Aku akan melakukannya, jangan khawatir. TAPI. Kami tetap berharap Anda bisa datang ke pernikahan kami. Aku tidak akan datang ke pernikahan kalian, agar tidak membuat semua orang merasa canggung. Aku. Baiklah, Kalian pulang dulu, aku masih ada pekerjaan. baik. Kalau begitu kami pulang dulu. Pulanglah. Pemilihan suara Dewan Direksi kali ini. Berdasarkan hasil terbaru, kami akan memutuskan ketua grup Dashan yang baru. Suara pertama, Zhu Yongnian. Suara kedua, Zhu Yongnian. Suara ketiga, Zhu Yongnian. Suara keempat, Tang Minglang. Suara kelima, Tang Minglang. Suara keenam, Tang Minglang. Suara ketujuh, Tang Minglang. Suara kedelapan, Tang Minglang. Hadirin sekalian, Bapak Tang Minglang telah mendapatkan 5 suara, lebih dari setengah. Kami bisa umumkan sekarang, ketua grup Dashan yang baru adalah Bapak Tang Minglang. Selamat, Minglang. Tidak. Salah. Kalian memilihnya jadi ketua? Dia bisa jadi ketua? Kalian pasti salah hitung. Ini pasti ada masalah. Maaf, Direktur Ju. Total 8 suara. Tidak ada satupun suara yang tidak sah. Kalian main-main seperti ini denganku? Apa yang kita bicarakan dulu?
Bos Ju, kita semua adalah bagian dari grup Dashan. Apa hakmu untuk mengatur kami di sini? Memberi perintah. Kamu, selanjutnya mari kita sambut Ketua Grup Gunung Baru, Bapak Tang Minglang, untuk memberikan sambutan. Bos Ju, terima kasih atas kesempatannya. Para senior dan Dewan Direksi. Hari ini, saya terpilih untuk posisi ini. Sebenarnya, saya sendiri sangat terkejut. Semua orang tahu. Ketua Tang Jintang, yaitu ayah saya. Sebelumnya karena berbagai alasan yang tidak menyenangkan, meninggalkan posisi ketua. Tapi saya pikir saya bisa mengatakan, grup gunung bisa seperti hari ini. Sepenuhnya berkat dia yang memulai dari nol. Dengan kerja keras dan ketekunan yang membangunnya. Dari seorang anak desa yang tidak mengerti apa-apa. Sampai hari ini. Memiliki ratusan karyawan. Pengusaha besar. Dia telah mengorbankan banyak kesedihan dan usaha. Yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Sejujurnya. Saat kecil. Saya pernah menyalahkannya. Karena saya merasa. Dia selalu tidak punya waktu di rumah. Selalu tidak peduli dengan saya dan kakak saya. Tapi sekarang saya mengerti. Itu karena dia setiap hari sendirian. Tinggal di sini. Mempertahankan grup gunung. Memberikan segalanya untuk grup gunung. Saya tidak pernah mengerti. Mengapa dia begitu berjuang. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya akhirnya mengerti. Grup gunung. Bukan seperti yang saya bayangkan. Bangunan beton yang tidak berperasaan. Grup gunung bukanlah perusahaan yang hanya mengejar keuntungan. Perusahaan yang tidak manusiawi. Grup gunung menampung kerja keras semua orang di sini. Menjaga harapan dan impian kita semua. Dan menyatukan kita semua dengan erat. Termasuk keluarga saya. Hari ini, saya sangat berterima kasih kepada semua. Karena percaya pada kami. Kembali. Menitipkan gunung pada kami. Hari ini berkat dukungan semua. Memilih saya sebagai direktur grup gunung. Saya pasti tidak akan mengecewakan. Hari ini saya bisa berjanji pada semua di sini. Tahun depan di waktu yang sama. Saya juga akan berdiri di sini. Sebagai direktur grup gunung. Untuk diperiksa semua. Lihat apakah gunung lebih baik dari sekarang. Tak disangka grup gunung bisa kembali ke tangan keluarga Tang. Jujur saya agak kaget, tak sangka mereka pilih saya. Mereka mengakui kamu. Mereka menghargai saya. Karena saya anak Tang Jin. Sebenarnya mereka menghargai ayah. Saya sudah tua. Saatnya pensiun. Dunia ini milik kalian anak muda. Ayah seharusnya. Istirahat dulu baru semangat lagi. Rencananya saya coba sebentar. Lalu ayah bisa bangkit lagi. Enggak. Ayah kali ini pensiun total. Gunung diserahkan padamu. Wah, tanggung jawabnya berat nih. Tapi, saya ada hal perlu didiskusikan. Tadi evaluator pasar bilang, harga saham perusahaan kita turun 70%. Kinerja anjlok. Direktur dicopot. Ditambah media yang gencar berita negatif. Wajar saja turun. Tapi tidak apa. Akan cepat membaik. Asal kamu di sini. Saya yakin grup gunung pasti bangkit lagi. Ini saya tahu. Uang hilang bisa dicari lagi, tapi reputasi dan kepercayaan grup gunung sama sekali tidak boleh dikorbankan. Memang harus belajar sambil jalan.
Perlu belajar pengalaman dari senior. Saya sudah bilang ke Paman Bao agar bimbing kamu, dia tidak boleh pensiun. Ayah tega sekali. Dia tidak pergi, baru saya bisa pergi. Tapi, ada satu hal yang selalu tidak aku mengerti. Sebelum rapat direksi ini, aku sudah lama melihat Bos Ju ini bersekongkol dengan beberapa direktur lainnya. Bersatu untuk melawan kita. Kenapa tiba-tiba berbalik arah, malah mendukung kita? Memilihku sebagai ketua direksi? Ini. Kamu meremehkan kemampuan ayahmu ya? Ayahmu di dunia bisnis. Sudah bergelut seumur hidup. Kamu pikir cuma kamu yang punya keahlian? Ayahmu sebenarnya ahli hubungan masyarakat, sedikit yang kamu punya. Itu semua gen dari ayah. Ayah sudah lama tahu. Pasti itu ulahmu. Tapi sekarang kakak dan kakak ipar sedang berbulan madu. Di rumah tinggal kamu sendiri, ada rencana apa? Aku gampang. Tunggu sebentar. Halo, aku sedang ngobrol dengan Minglang. Dari nada bicaramu, pasti tidak. Sedang bicara dengan pria. Menyebut Minglang dengan begitu mesra. Jangan-jangan Tante Sasa? Ayah duluan ya. Dunia ini benar-benar berubah, kamu malah lebih dulu. Keluar dari kantor. Mulai sekarang, di kantor ayah. Kamu bisa bersabar perlahan. Ayo lihat foto anak kita. Lihat, lucu sekali. Gendut banget, lihat deh. Berkelopak mata. Mirip kamu. Aku yang melahirkan, tentu mirip aku dong. Aku iri, bagus banget, lucu sekali Sinru. Kapan kamu juga punya 2 anak? Aku? Sudahlah, ngomong apa sih? Sinru kita ini kan jomblo emas. Masa mau jadi ibu rumah tangga begitu cepat? Dulu, Sinru kan bintang kelas kita. Lihat sekarang tetap cantik kan? Pasti banyak yang naksir ya? Pasti Sinru tidak tertarik. Kamu sudah lama di kota besar, ada pengalaman asmara nggak? Mereka yang tidak mau sama aku, kamu bilang anak kota besar. Masa mau sama gadis desa? Ngawur. Ternyata ketemu bajingannya Sinru. Kami beberapa teman akan membalas dendam untukmu, sudah lama lewat. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Lihat Sinru, dia benar-benar pemaaf. Lihat kalian berdua. Seperti lalat tanpa kepala. Zhang Han, bisakah kamu? Jangan tiba-tiba ngomong kasar gitu dong. Diam aja kalau gak ngomong. Begitu ngomong langsung bikin orang mati. Sudah bertahun-tahun berlalu, jangan-jangan kamu masih ingin melindungi Sinru si cantik kelas ini? Kalau kamu terus ngomong begitu, kami gak jadi bridesmaid MU loh. Ayah, bridesmaid. Zhang Han, kamu mau menikah? Bulan depan. Wah, aku pulang pas banget nih. Nanti kamu harus undang aku ya. Oke deh. Ada yang lebih mengejutkan lagi. Coba tebak siapa istrinya? Siapa? Siapa? Kamu pasti gak bakal nyangka. Zhang Han. Ngomong-ngomong langsung datang. Lama tidak bertemu. Beli makanan enak apa? Kaget kan? Iya, dulu mereka berdua paling gak akur. Ternyata begitu kamu pergi, mereka langsung jadian. Tapi sekarang dinding juga lumayan. Buka kafe ini, usaha kecil-kecilan gak apa-apa. Wah bagus banget, aku iri sama kalian. Iri sama kami yang iri sama kamu. Pergi ke kota besar begitu lama. Kami sempat berencana bawa anak-anak. Untuk mengejutkanmu. Ayah excited yo. Kapan mau balik lagi? Balik ke mana? Aku gak balik lagi kok. Gak balik lagi. Emangnya kamu, kan ada kerjaan di sana? Bukan kerja, cuma main-main aja. Wah, mainnya lama banget ya. Iya, lama banget. Jadi udah waktunya serius, balik sini berjuang. Baru balik nih, udah ada rencana. Baru pindah rumah, rencananya cari kerja beberapa hari lagi. Kalian semua punya keahlian, bantuin aku dong. Tolong carikan kerja buat aku. Gak masalah. Oke, gak masalah. Mau tinggal di sini juga gak bakal makan tempat kok. Bagus deh. Sinru, cari kerja aja ke suamiku. Dia sekarang kerja di properti, tertarik gabung? Property? Kayaknya aku gak cocok. Lagi pula gak punya pengalaman. Gak punya pengalaman gak apa-apa, yang penting mau berusaha. Kalau gitu gabung aja ke kami. Masih main aja, seharian di depan komputer. Kamu memang hikikomori. Aku lagi cek email.
Ngomong-ngomong soal Sinru kita, sudah lama pergi keluar kota, tidak pernah mengirim email kepada kami. Hubungi. Iya, aku salah. Aku akan perbaiki lain kali. Pinjamkan komputer sebentar, aku juga mau cek email. Oke, pakai saja. Terima kasih. Zhang, kalian rencananya mau buat berapa meja? Lumayan. Kalau semua keluarga dihitung, kira-kira 35 meja. Foto prewedding sudah difoto belum? Tentu sudah, masa ia belum foto prewedding? Benarkah? Kapan bawa fotonya untuk kami lihat, Sinru? Aku sudah datang ke kotamu, sedang mencarimu di mana-mana. Teleponmu tidak bisa dihubungi, rumahmu juga sudah pindah. Aku punya sesuatu yang penting, harus kuberikan padamu. Aku ingin memberikannya langsung padamu. Ini tentang kakakmu. Aku sekarang menginap di Hotel Haibo. Tanya saja apakah ada pesan atau telepon untukku. Tidak ada. Oh ya, besok aku check out. Kakak Kesai Jun. Akhirnya kamu muncul, kami semua sedang mencarimu. Ayo masuk ke kamar dulu. Ya. Lihat. Ini rekam medis kakakku. Benar, sama dengan yang kuselidiki. Bagaimana bisa sama? Di sini jelas tertulis, Sinhui sampai detik terakhir. Tidak pernah menyerah untuk berobat. Meskipun biaya pengobatan bukan dari Paman Tang, tapi Sinhui tidak pernah menyerah. Kami juga tidak menyerah. Ada lagi ini. Aku juga mau. Jangan berisik. Semua antri yang rapi, satu persatu ya. Kakak, dengar-dengar kamu sakit parah, aku sangat khawatir. Lihat. Saat anak-anak ini sakit, kakakmu dulu merawat mereka. Mereka tahu Sinhui dirawat di rumah sakit. Mereka aktif memberinya semangat. Ini Sinyo, adalah keputusan kakak Minglang. Dia sangat berharap Sinhui bisa bertahan sampai akhir. Saat itu, kemoterapi menimbulkan efek samping. Sinhui berubah drastis, sangat menderita. Hampir tidak bisa bertahan. Untuk membangkitkan semangat hidupnya, kakak Minglang mencoba banyak cara. Kenapa dia melakukan semua ini? Karena cinta. Kakak Minglang sangat mencintai Sinhui. Tidak mungkin, dia tidak benar-benar mencintai kakakku. Kamu bohong, semua orang di sini tidak tulus. Bagaimana bisa? Aku dan Sinhui sudah 5 tahun bersama. Bagaimana mungkin tidak benar? Kami jatuh cinta pada orang yang sama. Bagaimana mungkin tidak mengerti perasaan satu sama lain? Aku, kakak Minglang, tidak ingin hal ini terjadi padanya. Tapi takdir berkata lain, dia tidak bisa menghindari panggilan Tuhan. Tapi hidupnya meski singkat, bahagia. Kamu mengerti? Karena semua orang sangat mencintainya, sangat menyayanginya. Kamu bohong. Aku jelas melihat di blog kakakku. Ditulis dengan sangat jelas. Keluarga Tang selalu memperlakukannya dengan buruk. Bahkan saat dia meninggal, sendirian di tepi sungai. Saat dia kesakitan, menjerit histeris. Tidak ada satupun dari keluarga Tang. Tidak ada satupun yang bersamanya. XINRU. Sinhui saat itu sedang menjalani kemoterapi. Sangat menyakitkan, obat-obatan membuatnya tidak sadarkan diri. Moodnya tidak stabil. Blog itu mungkin ditulis saat itu. Suatu hari, kami melihatnya agak lebih baik. Dia menyuruh kami pulang beristirahat. Kami pikir, dia sudah lebih sadar, lalu kami pulang. Tidak disangka, dia diam-diam pergi ke tepi sungai. Menunggu kakak Minglang, menunggu orang yang dicintainya. Tapi dia tidak ada, dia sama sekali tidak peduli dengan nyawa kakakku. Bagaimana bisa? Kakak Minglang tidak bisa kembali. Dia pergi mencarimu, kamu tahu? Sebenarnya, kakak Minglang tidak ingin memberitahumu ini. Sebenarnya saat itu, semua orang berusaha menyelamatkan Xianhui, termasuk Ibu Tang. Karena, dia lebih tidak ingin melihat Sinhui seperti dulu, putri kandungnya sendiri yang meninggal. Jadi kakak Minglang pergi mencarimu, adik, berharap menggunakan sumsum tulangmu untuk memperpanjang hidup Sinhui. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin karena aku? Kamu bilang kakakku tidak bisa bertemu Minglang. Karena aku? Ya. Setelah dia datang ke sini, bagaimanapun dia tidak bisa menemukan keluargamu. Bagaimana bisa karena aku? Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku ini?
Kok Mingleng selalu melarang kami untuk mengatakannya. Karena takut kamu tidak bisa menerima pukulan ini setelah mendengarnya. Dan akan menyalahkan dirimu sendiri. Kimation Xian Hui. Benar-benar bukan karena ulah manusia. Ini adalah takdir. Meskipun dia sangat menderita. TAPI. Dia sangat bahagia. Shinru, aku tahu. Kamu masih menyimpan dendam terhadap semua orang. Bahkan, ketika kamu datang kemari, tujuanmu tidak murni. Tapi sekarang semuanya sudah berlalu. Aku berharap, kamu bisa melepaskan beban di hatimu ini. Dan menghadapi perasaanmu sendiri, ya? Bagaimana kamu bisa tahu sebanyak ini? Semua ini adalah kakak Minglang yang memberitahuku. Dia. Apakah dia sudah datang? Tidak tahu. Dia hanya memberikan barang-barang ini padaku. Oh ya, ada satu lagi. Email yang dikirim kakakmu sebelum meninggal. Untuknya, kemarilah lihat. Kok Mingleng. Aku melihat cahaya fajar pertama hari ini. Sangat indah. Aku sangat ingin kamu juga bisa melihat pemandangan seperti mimpi ini. TAPI. Kurasa aku tidak akan sempat menunggumu, maafkan aku. Kok Mingleng. Aku akan pergi. Saat ini, hatiku dipenuhi dengan kerinduan pada dunia ini. Aku pergi dengan penuh cinta. Saat ini hatiku dipenuhi kebahagiaan. Jadi, tolong jangan sedih. Aku ingin meminta bantuanmu untuk beberapa hal. Aku belum puas mencintai dunia ini. Tolong lanjutkan mencintainya untukku. Selain itu, aku selalu merindukan orang tua kandung dan adik perempuanku. Di kehidupan ini, aku tidak bisa bertemu mereka lagi. Tolong temukan mereka untukku. Sampaikan cinta dan terima kasihku pada mereka. Sudahlah, surga memanggilku. Aku akan pergi. Aku akan mendoakan kalian semua di sana. Aku akan melindungi orang yang kucintai, agar selalu aman dan bahagia seumur hidup. Kenapa? Kakak, apa kesalahanku? Aku tidak salah. Aku hanya membalas dendam untukmu. Aku tidak salah. Aku tidak pernah membohonginya. Perasaanku padanya tulus, benar-benar tulus. Aku tidak pernah membohonginya, semuanya benar. Kok S.I.Chu. Kenapa kamu datang? Kamu harus naik bus jarak jauh. Aku bawakan makanan beku untuk dimakan di perjalanan. Hati-hati di jalan. Rasanya, inilah dirimu yang sebenarnya. Oh ya, apa rencanamu ke depannya? Istirahat sebentar dulu. Sudah saatnya mempersiapkan diri. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan pernikahan. Kamu akan menikah? Ayah, hebat sekali, kakak si Jun. Siapa pria beruntung itu? Suamiku hanya seorang karyawan biasa. Kebahagiaan sejati ada dalam kesederhanaan. Hidup dengan tenang. Itu lebih penting dari apapun, bukan? Kamu tidak merindukannya? Shinru, aku pergi. Kamu harus jaga diri.
Akhirnya sampai. Ambil barang-barangmu. Cepat pergi. Bos, beli tomat dapat bonus apa? Aku kasih kamu beberapa batang daun bawang. Selain daun bawang, ada APA lagi? Baiklah, aku kasih kamu beberapa cabai kecil lagi. Cukup kan? Beli sesuatu? Kamu ngapain? Kak, aku ada urusan darurat. Tolong pinjamkan aku sebentar. Dengar ya, di tas ini adalah topku, anggap saja sebagai jaminanku. Aku akan kembali dalam setengah jam. Mobilku. Berhenti. Kembali. Mobilku. Diam. Syndrome. Pak, berhenti. Kamu tahu tidak betapa sulitnya mengejarmu, Nona? Aku sudah mengejarmu sepanjang 9 jalan. Kenapa? Terlalu bersemangat sampai tidak bisa bicara? Biasanya kan kamu pandai bicara. Kenapa hari ini seperti orang bisu? Bisakah kamu memberiku istirahat sebentar? Jangan lari lagi. Syndrome. Bisakah kamu tidak mengikutiku? Bisakah kamu memberiku sedikit harga diri terakhir? Sekarang aku bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa lagi. Aku bahkan kehilangan hatiku sendiri. Aku tahu kesalahanku sangat besar. Aku tidak punya muka untuk menghadapi semua orang, apalagi berani menghadapimu. Kami semua baik-baik saja, tidak ada yang terluka. Tidak. Aku salah menuduh kalian melakukan banyak hal buruk. Aku wanita jahat. Aku pantas dihukum. Aku akan menebusnya seumur hidupku. Jadi, tolong jangan cari aku lagi. Kamu tidak perlu menebus, tidak perlu seumur hidup. Memikul kesedihan ini.
Aku datang bukan untuk membicarakan ini. Aku datang untuk memintamu. Memberi kami kesempatan untuk memulai kembali. Memulai kembali. Kamu mengerti tidak? Setelah mengalami hal seperti ini, bagaimana kita bisa memulai kembali? Aku menyakiti kalian. Sudah kubilang tidak ada yang terluka. Kenapa kamu begitu baik padaku? Apa aku pantas menerima perlakuanmu? Pantas. Tentu saja kamu pantas. Semakin kamu baik padaku, aku hanya akan semakin sedih. Kamu mencariku, seperti mengorek luka yang baru sembuh. Aku seperti ini, hanya akan lebih menyakitkan. Lebih sedih. Maaf. Jangan marah. Tak kusangka kehadiranku membawa kesedihan sebesar ini untukmu. Tapi aku ingin memberitahumu. Kita semua baik-baik saja, grup Dashan juga baik-baik saja. Ada orang yang tidak bisa diandalkan di grup. Namanya Tang Minglang. Kakak dan Gao Hao akan punya bayi. Ayah dan Sasa juga akan rukun kembali. Semua ini adalah hasil yang baik. Hasilnya bagus lalu bagaimana? Tapi prosesnya menyakitkan. Dan aku berulang kali ingin menghancurkan hatimu. Tapi akhirnya, justru hatiku yang hancur duluan. Lucu kan? Sama sekali tidak lucu. Tapi tiba-tiba aku merasa sangat bahagia. Aku selalu berpikir, yang terluka hanya aku. Tak kusangka kau bisa hancur karena aku. Shinru. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Aku juga tidak terkecuali. Sepanjang hidupku, aku melakukan banyak kesalahan. Aku pernah sangat mencintai. Sangat mencintai seorang gadis. Hanya jika aku bersamanya, dia akan bahagia seumur hidupnya. Aku berjanji akan merawatnya seumur hidup. Tapi saat dia pergi, aku bahkan tidak ada di sisinya. Sejak saat itu hatiku juga mati. Sampai aku bertemu denganmu. Aku hidup kembali. Lalu ku ketahui kau bilang kau membohongiku. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Kurasa hatiku yang susah payah diperbaiki hancur lagi. Hancur sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Aku pernah memikirkan banyak alasan untuk membencimu. Membencimu karena melakukan banyak hal buruk. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa membencimu. Hatiku dipenuhi olehmu. Aku hanya ingin mengatakan padamu. Aku mencintaimu. Shinru. Aku mencintaimu. Kamu tidak salah. Kamu tidak bersalah pada kakakku. Aku yang bersalah pada semua orang. Karena egoisku. Karena sifatku yang keras kepala. Sebelum mengetahui fakta sebenarnya, aku hanya memikirkan balas dendam. Jadi aku menyakiti semua orang. Membuat semua orang ikut terluka. Setelah aku tahu kebenarannya, aku juga serius berpikir untuk meminta maaf pada kalian. Tapi aku sangat pengecut. Aku tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahan.
Aku tahu sekarang, apapun yang kukatakan tidak ada gunanya. Dan tidak bisa memperbaiki keadaan. Tapi aku ingin berterima kasih padamu. Karena mencariku, membuatku bisa mengungkapkan perasaan yang paling tulus dalam hatiku. Kalau begitu sekarang, beranikah kamu jujur pada hatimu sendiri? Sebenarnya saat aku bersamamu, aku tidak pernah yakin apa sebenarnya perasaanmu padaku. Kamu juga tidak pernah mengatakannya padaku. Aku selalu pura-pura percaya diri. Tapi begitu bertemu denganmu, rasa percaya diriku langsung runtuh. Tolong jangan menangis lagi, aku sedih melihatmu seperti ini. Nanti setelah selesai menangis, aku tidak akan menangis lagi. Baik. Kamu menangis. Tapi bisakah kamu memberitahuku? Sebelumnya kamu bilang padaku, semua yang terjadi di antara kita adalah kebohongan. Semuanya palsu, kamu membohongiku. Sekarang kamu, lihatlah baik-baik ke dalam hatimu. Lalu katakan padaku sekali lagi, apa sebenarnya perasaanmu yang sesungguhnya? Kamu ingin tahu, apakah aku benar-benar menyukaimu, kan? Sampai di mana? Di sini kita harus berpisah. Kita harus mengucapkan selamat tinggal di sini. Bukankah kita sudah memutuskan untuk bersama? Kenapa harus mengucapkan selamat tinggal? Kita bersama. Tapi bukan sekarang. Kita saling menyakiti terlalu banyak. Saat ini, kita semua belum bisa melupakan. Meskipun di hatimu sudah memaafkanku, tapi tidak bisa lepas dari fakta-fakta itu. Kamu bilang akan selalu menungguku, kan? Aku pasti akan menunggumu. Tapi mengapa tidak bisa bersama sekarang? Harus menunggu sampai nanti. Mungkin ini adalah ujian. Baiklah. Kamu ikut aku. Mulai sekarang, kita berjalan ke arah yang berbeda. Jika bertemu, kita akan bersama. Jika tidak, kamu pergi dan jangan kembali lagi. Kenapa harus seperti ini? Kamu tidak percaya takdir di antara kita? Di kota ini, kita justru bertemu. Kebetulan aku adalah adik yang kalian cari. Kebetulan ada begitu banyak kesalahpahaman yang menyatukan kita. Itu artinya kita benar-benar ditakdirkan. Tapi jika hanya takdir tanpa hasil, aku lebih memilih tidak. Jika kamu percaya pada kita, percaya pada hati kita, mungkin benar-benar bisa menyentuh langit. Apakah benar-benar menyerahkan nasib kita berdua kepada langit? Aku percaya takdir langit adalah benar. Mungkin akan bertemu, mungkin tidak. Semua mengalir saja. Aku tidak tahu seperti apa langit. Aku hanya percaya pilihanku adalah benar. Kalau begitu percaya diri, ayo kita pergi. Aku siapkan.